hingga sampai ke penghapusan. Jadi begitu detailnya di Ya, situs ada. BUMN itu. Boleh mungkin jelasin secara singkat kan Pak, pengelolaannya. Sudah boleh. Mungkin Begitu Mbak. Pak Aton. Ya, tapi monggo Pak Heru Kak. Iya. Tadi mau melanjutkan aja, tapi kayaknya Iya. masih kepotong ya. Apa itu? Iya, Silakan. iya. Pak Heru lanjutkan aja. Jadi memang kalau situs BUMN belum ada perencanaan, itu selanjutnya ada penganggaran juga, terus ada ya di antara ada pemanfaatan, pemindahantanganan, sampai pemusnahan dan eh, penghapusan. Nanti juga ada wasdalnya, ada pelaporannya. Iya, ada Gitu. Mas Dan. Jadi, iya Pak, jadi tuh kan saya sering tuh ke kantor pemerintah daerah ya Pak. Ya kadang lewat juga, kadang Daerah atau kantor daerah pusat? KL juga pernah Pak saya Pak dulu waktu OJT di Jakarta itu Iya. ya. Saya pernah ke Kemenhub itu juga ada kantinnya tuh Pak gede juga tuh banyak penjual. Mungkin nongkrong di sana Iya, ya. Pak, saya- Ketemu siapa tuh? Apa Pak? Ketemu siapa? Ketemu satker. Kirain ngedit di kantin sana biar nggak ketahuan. Jadi itu Pak. Nah itu ada kantinnya terus lengkap ada ATM-nya juga tuh Pak. Jadi kita kalau misalnya lupa bawa uang mau makan bisa ke ATM dulu kan. Itu Betul. sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ada kantor tuh ada ATM sama kantinnya. Ya, Boleh silahkan. memang ya diperkenankan itu. Itu istilahnya kan kalau sewa ATM atau kantin itu suatu upaya mengoptimalisasikan aset daripada KL itu untuk digunakan atau dioptimalisasikan sehingga mendapatkan dalam jangka waktu tertentu sehingga mendapatkan uang itu. Itulah makanya diperkenalkan, itu salah satu upaya bagi kami yang sering dari kami membina satker bagaimana agar optimalisasi daripada aset itu benar-benar digalakan. Maksud dan tujuannya agar si aset itu tidak tidur, istilah Bu Sri Mulyani, dia dapat menghasilkan. Dari uang hasilnya ini dapat uang dan masuk ke kas negara dan BP gitu Mbak. Mungkin saya boleh tahu bisa kalau ATM sama kantin itu jenis pemanfaatannya apa ya? Maksudnya tadi kan Bapak dijelaskan aja biar asalnya nggak tidur ya Pak. Berarti jenis pemanfaatan untuk kantin dari ATM. Oh gitu. Monggo Pak Anton yang lebih enak Pak. Biasanya kalau kantin atau ATM itu biasanya sewa, Mbak. Yang lazim itu sewa. Nah, tadi yang menarik itu pertanyaan Mbak Santa. Boleh nggak sih gitu kan? Iya. Boleh. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak Heru, boleh. Optimalisasi. Misalnya kita optimalisasi, kita ngomong optimalisasi. Satker ataupun barang milik negara ini kita punya lahan 1000 meter misalnya. Terus kita itu pemerintah pusat ataupun kami nyebutnya kantor vertikal itu satker ya, Bubuan Kayu ataupun Sobat KN. Itu hanya butuh 950 meter. Jadinya kan masih ada space 50 meter misalnya. Itu boleh dioptimalisasi. Optimalisasi itu contohnya ya tadi Mbak Santa dilakukan dengan mekanismenya sewa. Kalau kita menyebut di pengelolaan BUMN ini namanya pemanfaatan. Nah, ada pemanfaatan dan ada penggunaan. Penggunaan itu kalau pemerintah pusat, satker, instansi itu menggunakan untuk tusinya, untuk menjalankan tusinya. Itu namanya penggunaan. Nah, kalau dengan pihak ketiga atau istilahnya di luar dari pemerintah pusat ini, itu asasnya namanya pemanfaatan. Tadi dikatakan boleh tidak? Boleh, sepanjang ada aturannya, tidak melanggar norma-norma ya. Biasanya kan ya kantin boleh karena itu juga untuk menunjang tusi teman-teman. Pegawai di situ makan siang nggak harus pergi kemana-mana, itu kan jadinya butuh waktu singkat, itu kan menunjang tusi. ATM seperti halnya Mbak Santa tadi sebut, pas butuh duit mau jajan di kantin, di situ ada itu ya. Ya, terus juga ya jelas tidak mengganggu kerahasiaan negara. Dan yang paling penting tidak boleh mengganggu pelaksanaan tusi. Jadinya tusi yang dulu kan, bukan pemanfaatan dulu. Nah untuk penjelasan dari sewa sendiri Pak, prosedurnya terkait sewa tersebut
Nah, kalau prosedur itu kan tadi disebutkan. Contohnya tadi Mbak Santa pernah jalan-jalan ke instansi ya, instansi. Itu kalau ada orang masyarakat, misalnya kita nyebutnya masyarakat yang mau atau berminat, di situ nggak ada kantin, atau di situ belum ada semacam warung untuk kebutuhan pokok, boleh aja menghubungi si instansi tersebut dulu. Gimana boleh nggak di sana? Untuk kalau mau mendirikan kantin atau menyewa ruangannya sebagai kantin, atau misalnya bank-bank mau mendirikan ATM, seperti itu prosedurnya seperti itu Mbak, ke sana ke Satker, nanti Satker kalau setuju baru ke DJKN. DJKN itu ada vertikalnya ya, ada KPKNL yang melakukan operasional di daerah-daerah, di Kanwil sebagai koordinasinya, dan ada di kantor pusat juga. Itu kita kebetulan DJKN itu sebagai pengelola yang dipercaya oleh negara, dalam ini ditujukan ke Menteri Keuangan dan diturunkan di apa ya namanya, di wewenangnya dilimpahkan juga sampai ke KPKNL. Itu prosedurnya. Kita nanti KPKNL mengeluarkan persetujuan atau penolakan itu kan kita kaji juga, maksudnya di sana kan ada rambu-rambunya tadi yang seperti dijelaskan, ada PP-nya, ada peraturannya. Nah, kalau untuk sewa sendiri ini bisa masyarakat umum ya Pak? Masyarakat umum bisa memajukan permohonan sewa ini? Atau harus suatu perusahaan atau perseorangan bisa? Oh. Silahkan Bapak. Ya bisa, memang masyarakat umum bisa mengajukan permohonan. Ya, itu seperti tadi Pak Anton bilang, masyarakat mengajukan permohonan kepada kuasa pengguna Satker atau kuasa pengguna barangnya, terus pengguna barang sudah setuju ya diajukan ke pengelola, dalam hal ini DJKN gitu. Semua bisa.